Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan selalu istiqomah dalam beribadah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali rasanya masih diberi kesempatan untuk menyapa teman-temanku semuanya, berbagi dan share kegiatan aku. Oh iya teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah subscribe, yang sudah nungguin video aku kapan tayang, dan memberi komentar serta masukan positif pada video YouTube aku. Aku ucapkan banyak terima kasih, semoga segala kebaikan kalian dibalas oleh Allah berlipat ganda, amin ya robbal alamin. Teman-teman, mohon maaf ya karena seminggu ini aku nggak upload video kegiatan aku karena aku lagi repot di sekolah teman-teman. Masya Allah, karena murid-murid aku sedang melaksanakan penilaian akhir tahun ya, atau ujian kenaikan kelas. Jadi aku tuh di sekolah sibuk banget ngoreksi ya teman-teman, karena murid aku itu satu kelas ada 29, sementara mata pelajaran yang aku ajar itu ada 4 mata pelajaran. Nah teman-teman, hari ini aku akan berbagi kegiatan aku di hari Minggu ya teman-teman, karena ini hari libur jadi aku sempatkan hari ini untuk memasak dan bikin konten video. Yuk lanjut teman-teman, ikuti kegiatan aku, dan kegiatan ini diawali dengan kegiatan mencuci piring. Karena apa teman-teman, kalau kita masak dan tidak ada pemandangan seperti cucian piring menumpuk itu, rasanya kita masak itu jadi lebih semangat. Teman-teman bisa rasain apa yang aku rasakan ya teman-teman, karena nggak enak aja gitu kalau kita udah serius masak tapi kita tengok kanan di tempat cuci piring itu cucian pada menumpuk. Nah jadi biar kita jadi semangat untuk masak, kita cuci piring dulu. Nah kali ini seperti biasa teman-teman, kalau lele goreng ini adalah request anak aku ya, karena aku pun juga bingung teman-teman, anak aku itu kalau hari Minggu itu aku mau masakin apa. Jadi kalau hari Minggu itu selalu aku masakin ikan lilis. Oh ya teman-teman, nggak apa-apa ya sambil nemenin aku mencuci ikan lele ini. Nah ini lumayan lama ya teman-teman aku nyucinya itu, karena aku mengeluarkan organ-organ yang ada di dalam lele, karena kata anak aku itu pahit bunda, jadi aku bersihkan aja organ-organ yang ada di lele ini. Sempat ada pertanyaan sih teman-teman, kenapa sih Arsa itu kok selalu dikasih makan ikan lele? Jadi begini ya teman-teman, sejak Arsa awal MPASI, aku itu sudah mengajarkan Arsa berbagai masakan dan berbagai tekstur makanan. Dan dia itu selalu mau, setiap aku suapin itu selalu habis, alhamdulillah, sampai berat badannya itu gemoy banget ya teman-teman. Sudah aku ajarkan untuk makan sayur, makan daging, ikan-ikan yang berprotein tinggi, jadi sudah semua teman-teman, alhamdulillah. Tapi sejak Arsa usia 2,5 tahun itu aku mengalami masa-masa sulit ya, karena Arsa itu GTM banget gitu loh teman-teman. Nah sejak itulah Arsa jadi pilih-pilih makanan ya, dia hanya mau makanan yang menurutnya itu enak, asin dan gurih, dan dia itu paling gak suka sama makanan yang manis. Untuk sekarang pun aku tuh selalu bikin nugget ya, yang dari full dada ayam. Nah itu untuk apa? Karena Arsa kalau ayam goreng itu nggak mau ya, jadi aku olah aja untuk tambahan protein hewaninya. Nah biar nggak lele terus gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh harus pinter-pinter ngelola apa yang Arsa mau, dan biar ada gizinya gitu, nggak harus lele terus. Nah ini aku masak lele itu setiap hari Minggu saat aku ada di rumah. Seperti biasanya ya teman-teman, aku itu kasih bumbu lele Arsya tadi itu pakai bumbu ramuan cinta, karena menurut aku itu rasanya udah enak banget ya. Dan aku ini masaknya itu agak keburu-buru karena Arsya udah lapar dan aku agak kesiangan berangkat ke pasar. Ini juga aku tambahkan untuk goreng tempe, dan bumbu marinasinya tetap pakai bumbu ramuan cinta tadi ya. Ini rencananya aku goreng dan aku mau bikin sambal aja. Setelah dimarinasi, aku masukkan ke dalam kotak ini ya teman-teman, dan aku masukkan dan dinginkan dulu di dalam kulkas. Hari ini aku akan mengajak teman-teman semuanya untuk masak balado terong.
Nah, balado terong yang aku masak ini lumayan simpel dan sederhana banget ya, bisa menemani untuk lauk sehari-hari dan bisa untuk menu bekal kalian semuanya. Nah, aku masak ini teman-teman pakai bumbu yang apa adanya dan simpel serta mudah banget ditemuin. Jadi waktu di pasar tadi aku memutuskan untuk membeli 2 buah terong ya teman-teman. Aku beli 2 buah terong itu harganya 6.000, jadi per satu terongnya itu harganya 3.000 rupiah. Nah itu harganya yang lumayan standar ya, nggak terlalu murah juga nggak terlalu mahal. Oke, sekarang aku mau tanya nih sama teman-teman semuanya. Kalau teman-teman tim yang mana nih untuk kupas terong? Kalau aku tim yang kulitnya tanpa dikupas ya teman-teman. Jadi kulitnya ini menurut aku rasanya enak banget. Jadi aku nggak kupas untuk keluaran terongnya yang hijau itu ya teman-teman. Jadi nanti aku biarkan dulu. Setelah aku potong-potong menjadi beberapa bagian ini, lalu kemudian aku goreng ya. Karena apa teman-teman? Kalau kita langsung masak itu biasanya bau terong itu jadi terasa amis. Dan rasanya itu jadi mentah gitu, nggak enak atau langu gitu ya teman-teman. Nah ini untuk tips aku, jadi terongnya ini digoreng dulu ya. Untuk teksturnya opsional ya teman-teman, kalian mau yang setengah matang atau benar-benar matang. Nah ini mau aku cuci dulu ya terongnya, jangan lupa dicuci teman-teman, karena ini kan dari pasar, jadi kita harus pastikan makanan yang masuk ke dalam perut kita itu sudah dalam keadaan bersih. Nah kemudian aku siapkan untuk bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ada 3 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 2 biji cabai merah, dan 7 biji cabai rawit, serta 2 tomat dan 1 terasi udang. Nah ini aku goreng dulu untuk terongnya ya teman-teman. Nah jangan salah fokus ya dengan wajannya, karena ini adalah wajan kesayangan dari mertua aku. Tapi menurutku ini wajannya enak banget ya teman-teman, karena emang kalau wajan jadul itu emang awet banget kalau kita pakai dan mudah panas juga. Ini aku tambahkan minyaknya karena menurut aku minyaknya itu tadi kurang ya. Kemudian terongnya aku ratakan biar matangnya juga merata, dan aku di sini pakai terong yang setengah matang ya teman-teman. Kemudian bumbu yang sudah aku sebutkan tadi ya, ini di blender ya. Aku nggak sempat untuk take video blender untuk bumbunya, dan langsung aja teman-teman. Sekarang kita gongso untuk bumbunya. Nah gongso itu adalah bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin kita panaskan bumbu. Dan kita masak bumbunya sambil kita aduk-aduk ya teman-teman. Ini aku tambahkan juga untuk sisa-sisa bumbunya pada blender. Aku tambahkan sedikit air ya untuk campurannya teman-teman. Nah ini aku pakai air galon ya. Oke, kemudian setelah tercampur ini aku aduk-aduk dulu sampai bumbunya benar-benar mendidih. Nah kalau bumbunya sudah mendidih berarti tandanya bumbunya itu sudah matang ya teman-teman. Jadi kalau kita masak itu, kalau emang kita keburu-buru ya kita pakai bumbunya sedikit aja. Nah biar bumbunya semakin matang itu kita harus benar-benar kecilin apinya ya teman-teman. Jangan sampai pakai api yang besar, karena itu membuat wajan nanti cepat gosong dan bumbu kita juga aromanya menjadi tidak sedap. Oke, itu tadi aku masukkan untuk 2 sendok teh garam dan 2 sendok gula pasir. Ini kita aduk ya teman-teman, kita gongso pelan-pelan dengan api yang sangat kecil. Nah kemudian kita tunggu sampai airnya sedikit berkurang ya teman-teman. Nah ini mohon maaf ya, aku tuh nggak sadar kalau celana aku itu keangkat yang bagian sebelah kanan, dan aku itu baru lihat setelah video ini aku lihat pada malam hari ya teman-teman, jadi mohon maaf ya. Oke, sambil menunggu kedua komporku menyala dan matang nih, aku mau beres-beres dulu untuk dapur mertua aku ya teman-teman. Ini aku mau masukin kantong-kantong plastik yang berserakan, dan itu juga aku belum sempat untuk buang sampah ya teman-teman, karena di depan lagi ada bapak-bapak ya, jadi aku malu dan menunggu bapak-bapaknya bubaran dulu. Ini aku sapu juga, dan aku masukkan empon-empon yang aku beli tadi di pasar, belum sempat aku masukkan ya teman-teman. Nah untuk bersih-bersih dapur ini memang aku harus membersihkannya segera mungkin. Karena apa? Karena kalau masakannya sudah matang dan dapur itu masih berantakan, aku itu kurang nyaman banget ya teman-teman. Apalagi dapurnya ini belum juga aku pel, jadi rasanya itu agak lengket-lengket gitu.
sambil menyelam minum air ya teman-teman. Ya masak, ya bersih-bersih, begitulah pekerjaan ibu rumah tangga teman-teman. Ini aja aku lagi dubbing dan disambi dengan setrika seragam untuk besok aku kerja dan anak aku sekolah ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Dan aku itu baru pulang perjalanan dari Lamongan, kemudian nyampe Surabaya, balik lagi ke rumah Gresik untuk ngecek progres pembangunan rumah aku. Nah kalau dibilang lelah sih lelah ya teman-teman, apalagi besok hari Senin dan waktunya kita kerja. Oke, ini masakan aku sudah matang dan ini aku lanjut juga untuk bersih-bersih ruang tamu ya, karena anak aku tadi tuh mainan dan mainannya itu berantakan banget, jadi aku tuh merasa sungkan sama mertua aku, sekalian aja aku bersihin dan aku sapu. Nah untuk ngepelnya nanti sore dulu ya itu teman-teman, aku tuh bener-bener nggak sanggup ya kalau ngerjain semuanya itu sendiri, apalagi rumah mertua aku juga ukurannya itu nggak kecil. Nah itu terlihat teman-teman, itu baju laundry aku yang barusan aku ambil juga. Jadi untuk cucian kalau aku capek ya aku taruh di laundry, kalau aku lagi mood aja aku cuci sendiri ya teman-teman, karena aku tuh pulangnya juga pulang kerja itu jam 3:30, langsung mandiin anak aku, nganterin ngaji, setelah maghrib juga aku nganterin anak aku les, dan 7:30 aku jemput anak aku les. Jadi aku itu harus benar-benar memanage waktu ya teman-teman. Nah gimana membagi antara pekerjaan sekolah, membagi antara pekerjaan rumah, nah itu rasanya Masya Allah tabarakallah. Semoga Allah selalu melimpahkan rezekinya kepada aku dan keluarga aku ya teman-teman. Untuk para working mom yang lagi nonton video aku, tetap semangat ya, insya Allah Allah itu selalu melihat jerih payah kita semuanya, dan Allah itu nggak akan pernah diam ya. Selagi kita mau berusaha dan berdoa, Allah pasti menggantikan segala keluh kita dengan sesuatu yang indah, amin ya robbal alamin. Oke lanjut di video ini ya, aku langsung bersihin untuk karpet rumah mertua aku ini teman-teman. Sebenarnya sih aku mau bersihin sandal-sandal yang udah nggak kepake, tapi aku nunggu suami aku dulu ya, mau pilih-pilih mana sih sandal yang nggak dipakai, mana sandal yang masih dipakai. Nah ini aku mau sapu dulu. Nah ini aku biasanya juga ngepel di karpet ini teman-teman, jadi sekalian gitu aku ngepel dari dapur, kemudian ruang tamu, terus karpet ini. Nah sebenarnya itu bisa digunakan untuk garasi sih sebenarnya teman-teman, tapi karena tanjakannya yang lumayan tinggi jadi mobil itu nggak bisa masuk di sini. Nah ini adalah cuaca Surabaya teman-teman di siang hari ini sekitar pukul 10:30 siang ya teman-teman. Kalian lihat sendiri cuaca di Surabaya begitu hot potato sekali. Nah oke teman-teman, ini aku spill ya, ini adalah balado terong yang aku taburi dengan topping wijen. Nah ini memang aneh banget ya kok ditaburin sama topping wijen, tapi menurut aku ini rasanya Masya Allah tabarakallah enak sekali teman-teman, boleh coba. Nah ini sekalian nih aku juga mau goreng lele anak aku untuk makan siang, karena tadi pagi anak aku udah sarapan ya pakai telur dadar. Nah ini juga wajan estetik ya teman-teman, ini adalah wajan favorit mertua aku. Nah teman-teman boleh dicoba ya semua resep yang sudah aku beri di video ini. Misal ada kurang atau lebihnya, teman-teman bisa komentar dan beri masukan pada channel YouTube aku. Aku ucapin teman-teman terima kasih banyak untuk yang sudah support, yang memberi komentar positif, yang sudah subscribe YouTube aku. Aku ucapin terima kasih teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.